Sambungan pada suatu kayu dibuat pasti dengan suatu maksud. Apakah sambungan itu sekedar memperlebar atau memperpanjang suatu bahan kayu saja? Dan ada pula sambungan yang harus menahan suatu beban. Apakah itu beban tarik atau beban tekan? Arahnya juga ada yang searah, as kayu, ada yang tegak lurus, dan ada juga yang miring, arah as ataupun serat kayu. Sedangkan untuk penguat sambungan ada beberapa macam, yaitu 1. Paku, baut, skrup kayu, dan lain sebagainya. 2. Pasak kayu keras. 3. Alat-alat sambung modern seperti kokot, buldog, GK, aligator, cincin belah, dan perekat. Sedangkan yang sering dipakai di lapangan saat ini adalah sambungan yang diperkuat dengan baut, paku, dan skrup kayu. Sekarang kita ingin mengetahui proses pembuatan daripada sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus ini adalah merupakan sambungan balok memanjang yang paling sederhana di antara sambungan balok yang lainnya. Pertama, sambungan bibir lurus ini harus dilukis. Kemudian langkah selanjutnya adalah dipahat dan digergaji. Setelah selesai dipahat dan digergaji, sambungan segera dirakit. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Biasanya setelah sambungan selesai dikerjakan atau dirakit, langkah selanjutnya adalah kayu harus digosok dengan kertas gosok. Pada sisi-sisi sudut yang masih tajam, itu biasanya diamplas sehingga tidak terkesan tajam. Berikut ini kita akan mengetahui proses pembuatan sambungan lurus berkait. Sambungan lurus berkait dikerjakan pertama-tama adalah melukis. Kita melukis panjang sambungan. Biasanya rumusnya adalah 2-3 daripada lebar. Kemudian sambungan juga harus dilukis sesuai dengan ketentuan. Tebal pengait ini 1/6 sampai 1/8 daripada lebar. Setelah sambungan selesai dilukis, langkah selanjutnya adalah dipahat dan digergaji. Bentuk sambungan setelah dipahat dan digergaji seperti ini. Kemudian setelah itu baru dirakit. Setelah dirakit, biasanya untuk tahap terakhir, sambungan harus diamplas dengan kertas gosok. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan bibir miring lurus. Sambungan bibir miring lurus secara visual terlihat seperti ini. Langkah awal, sambungan harus dilukis. Panjang daripada sambungan 2,5 sampai 3 kali lebar. Kemudian ketebalan takian 1/6 hingga 1/8 daripada lebar. Setelah dilukis, sambungan bibir lurus digergaji pada sisi dada sambungan, kemudian pada sisi miring. Setelah digergaji, sambungan dipahat. Setelah semua selesai digergaji dan dipahat, langkah berikutnya adalah merakit daripada sambungan. Setelah sambungan dirakit, kemudian langkah yang terakhir sama dengan yang terdahulu, sisi-sisi sambungan harus digosok dengan amplas sampai dengan halus. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan bibir miring berkait. Dikatakan sambungan bibir miring berkait karena pada arah kemiringan itu ada kaitan dari atas, kemudian ada kaitan dari bawah. Sambungan bibir miring berkait yang menahan daya tarik adalah pada bagian takian ini. Proses pembuatannya pertama adalah sambungan dilukis sesuai dengan ketentuan, panjang 2,5 hingga 3 kali lebar. Kemudian tinggi kaitan 1/6 sampai 1/8 dari lebar. Setelah selesai dilukis, semua sambungan harus digergaji dan dipahat. Secara visual, sambungan bibir miring berkait terlihat seperti ini.
Kemudian setelah selesai semua sambungan dipahat dengan baik, kemudian proses selanjutnya adalah dirakit. Setelah sambungan selesai dirakit, proses yang paling akhir adalah kayu harus digosok dan diamplas dengan kertas amplas. Pada sisi yang tajam harus ditumpulkan sedikit. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan separuh tebal kayu mulut ikan. Dikatakan separuh tebal kayu karena proses pembuatannya adalah mengambil separuh dari ketebalan kayu. Nah, kemudian kata mulut ikan mungkin diambil daripada bentuknya seperti ini, seperti mulut ikan. Nah, sehingga dinamakan sambungan separuh tebal kayu mulut ikan. Proses pembuatannya pertama adalah semua sambungan harus dilukis sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku teknis. Panjang sambungan 2,5 sampai 3 kali lebar kayu. Kemudian kemiringan serong daripada mulut ikan ini adalah 1/8 hingga 1/6 daripada lebar kayu. Setelah semua sambungan dilukis dengan benar, langkah selanjutnya adalah sambungan dipahat dan digergaji. Setelah selesai dipahat dan digergaji, sambungan dirakit. Setelah selesai sambungan dirakit, langkah berikutnya adalah sambungan harus digosok dan diamplas dengan kertas gosok. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan tiang dengan pen lurus. Sambungan tiang dengan pen lurus ini adalah untuk menahan gaya tekan sehingga balok ini tidak tertekuk. Kemudian sambungan tiang dengan pen lurus ini, syarat pembuatannya adalah pertama, sambungan harus dilukis dengan ketentuan yang benar. Ketentuan yang benar adalah panjang daripada sambungan 2,5 hingga 3 kali lebar kayu. Kemudian ketebalan daripada sambungan ini adalah 1/3 daripada tebal kayu. Langkah awal yang harus dikerjakan adalah setelah sambungan dilukis untuk lubang dan pen, pertama harus membuat bagian lubangnya dulu. Setelah selesai, dipahat dan digergaji, berikutnya adalah membuat urusannya atau pen lurusnya. Setelah selesai kedua bagian ini, langkah selanjutnya harus dirakit. Terlihat seperti ini. Setelah sambungan selesai dirakit, berikutnya adalah semua sambungan atau bagian-bagian daripada kayu ini harus digosok. Berikut ini adalah sambungan tiang memanjang, yaitu sambungan tiang dengan pen silang. Dikatakan pen silang karena sambungan ini adalah berbentuk seperti ini. Pada bagian bawah ada segi 4 yang saling berhadapan pada bagian bawah, dan pada bagian atas ada segi 4 yang saling berhadapan, kemudian dirangkai menjadi satu. Seperti ini. Proses pembuatannya adalah pertama, sambungan harus dilukis dengan baik. Panjang sambungan harus sesuai dengan ketentuan 2 hingga 3 kali lebar atau tebal kayu. Berikutnya, sambungan harus dipahat dan digergaji. Lihat bentuk daripada pahatan, mana kayu yang dihilangkan dan mana kayu yang harus tinggal. Setelah selesai dipahat dan digergaji, langkah berikutnya adalah sambungan dirakit. Setelah selesai dirakit, langkah terakhir, semua sambungan harus digosok dengan baik. Dan pada sisi yang tajam juga harus ditumpulkan dengan kertas gosok. Berikut ini kita akan mengetahui atau melihat proses pembuatan sambungan serong yang biasa digunakan pada konstruksi kuda-kuda. Sambungan serong karena bentuk sambungannya adalah miring. Dan biasanya untuk perhitungannya biasanya menggunakan prinsip sambungan dengan gigi tunggal. Kenapa dikatakan gigi tunggal? Karena memakai
sambungan seperti ini, ada pen, kemudian ada penahan pada bagian balok tarik, dan pada bagian tiang yang tertekan itu ada seperti gigi seperti ini. Proses pembuatannya adalah sambungan harus dilukis untuk pada bagian balok tarik, ya, dilukis. Kemudian pada bagian balok yang tertekan atau biasanya pada kaki kuda-kuda dilukis. Setelah selesai dilukis, semua sambungan harus digergaji pada bagian pennya dan dipahat, serta pada bagian lubang harus dilubangi. Kedalaman lubang biasanya hingga separuh daripada lebar kayu. Setelah selesai kedua bagian sambungan ini, langkah berikutnya adalah sambungan segera dirakit. Setelah selesai dirakit, biasanya sambungan ini diperkuat dengan bagel pada bagian samping, bagel atau baut dari bagian atas hingga tembus pada bagian bawah.